depan, saya atas nama Ayu Nursanantri sebagai moderator. Nama saya Anastasia Menar sebagai presenter. Nama saya Anjing Nanduru sebagai penjawab. Nama saya Intan Kristina Oktavira Bau sebagai notulen. Baik, kami akan memulaikan pemaparan materi kami dengan topik hukum bisnis properti Indonesia. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum bisnis properti. Properti merupakan harta yang berupa tanah, bangunan, dan sarana serta prasarana yang tak terpisahkan dari hak milik ataupun bangunan. Properti juga merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, seperti kantor atau pabrik, pusat perbelanjaan, taman hiburan, dan rumah sakit, serta properti-properti lainnya. Properti menunjukkan kepada sesuatu yang biasanya dikenal sebagai entitas dalam kaitannya dengan kepemilikan seseorang atau sekelompok orang atas suatu hak eksklusif. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property, kekayaan pribadi, kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan kekayaan intelektual. Beberapa ahli filosofi juga menyebutkan bahwa hak atas properti timbul dari norma sosial. Beberapa lainnya juga mengatakan bahwa hak itu timbul dari moralitas atau hukum alamiah. Nah, apa yang dimaksud dengan hak atas properti yang timbul dari norma sosial? Artinya adalah sosial yang merujuk kepada hak seseorang atau kelompok orang atas suatu properti atau barang berdasarkan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya saja, hak warisan. Kita ambil contoh di daerah kita, di mana masyarakat kita berpendapat bahwa pihak laki-laki atau anak laki-laki berhak mendapatkan warisan dari orang tua mereka berupa properti tanah maupun bangunan. Meskipun ini tidak diatur dalam atau tidak selalu diatur dalam hukum formal, namun norma ini masih sangat dihargai dan bahkan masih diterapkan sampai saat ini. Selanjutnya, hak properti yang timbul dari moralitas atau hukum alamiah. Artinya adalah setiap individu memiliki hak alamiah untuk memiliki dan mengendalikan properti pribadi mereka. Hak ini timbul dari gagasan bahwa ketika seseorang menginvestasikan waktu dan tenaga mereka dalam menciptakan atau meningkatkan sesuatu, mereka harus memiliki hak untuk mengendalikannya. Misalkan saja, seorang musisi menciptakan musik, maka ia memiliki hak cipta atas karya tersebut. Ini berarti dia juga memiliki hak untuk menjual, mendistribusikan, bahkan memodifikasi karyanya tersebut. Baik, saya akan membahas mengenai peluang bisnis properti. Yang pertama, pertumbuhan urbanisasi. Populasi di kota-kota terus bertambah dengan cepat. Hal ini menghasilkan permintaan yang tinggi akan perumahan dan fasilitas komersial. Dengan pertumbuhan ini, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek-proyek perumahan, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Berikutnya, peningkatan kebutuhan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan stasiun kereta api membuka peluang untuk mengembangkan properti di sekitar lokasi tersebut. Properti yang dekat dengan fasilitas transportasi utama akan memiliki nilai yang lebih tinggi dan menarik minat pembeli atau calon penyewa. Berikutnya, teknologi dan inovasi. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam industri properti. Konsep perumahan pintar atau smart home, penggunaan energi terbarukan, dan teknologi green building semakin diminati. Peluang bisnis muncul untuk mengembangkan properti yang ramah lingkungan dan berinovasi dalam menghadapi kebutuhan teknologi. Berikutnya, perkembangan gaya hidup. Perubahan gaya hidup masyarakat juga mempengaruhi permintaan properti. Permintaan akan properti yang mendukung gaya hidup sehat seperti perumahan dengan fasilitas olahraga atau kawasan hijau semakin meningkat. Properti yang menawarkan fasilitas kemewahan dan kenyamanan juga menjadi daya tarik bagi segmen pasar kelas atas.
Berikutnya, investasi yang stabil. Properti tetap menjadi salah satu bentuk investasi yang dianggap aman dan stabil. Nilai properti cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini menjadikan bisnis properti menarik bagi mereka yang mencari keuntungan jangka panjang dan perlindungan terhadap inflasi. Melanjutkan memaparkan hasil diskusi kami, di mana saya akan membahas tentang jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia. Nah, pertama yaitu hak milik. Apa itu hak milik? Hak milik adalah hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun. Nah, hak milik ini juga bukan hanya bersifat kepemilikan saja. Hak milik ini hanya diperuntukkan untuk warga negara Indonesia atau WNI. Kedua, hak guna usaha. Hak guna usaha ini adalah hak untuk mengusahakan langsung tanah yang dikuasai oleh negara untuk usaha pertanian, perikanan, ataupun peternakan. Di mana hak guna usaha ini bisa juga kita gunakan untuk membuka lahan pertanian, perikanan maupun peternakan. Nah, hak guna usaha dapat diperoleh perorangan Indonesia atau perusahaan. Di mana jangka waktu hak guna usaha adalah 20 tahun bagi perorangan dan 35 tahun bagi perusahaan. Waktu tersebut dapat diperpanjang 25 tahun. Ketiga, hak guna bangunan. Apa itu hak guna bangunan? Hak guna bangunan adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah atas suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang maksimum 20 tahun. Itu adalah hak guna bangunan. Keempat, hak pakai. Apa itu hak pakai? Hak pakai adalah hak menggunakan hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara ataupun tanah yang dimiliki orang lain. Hak pakai ini diberikan berdasarkan keputusan pejabat berwenang maupun berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah tersebut. Hak pakai dapat diberikan kepada warga negara asing atau warga negara asing, baik individu ataupun badan hukum. 5. Hak sewa. Apa itu hak sewa? Hak sewa adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Nah, hak sewa ini berarti di mana kita menyewa tanah atau lahan kepada pemilik tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang sebagai perjanjian persewaan tanah tersebut. Keenam, hak membuka tanah. Hak membuka tanah dan hak memungut hasil takuk hutan adalah untuk memanfaatkan sumber daya dalam hutan yang bersangkutan tanpa hutan tersebut dimiliki oleh si penerima hak. Kita akan membahas tentang tinjauan umum tentang warga negara asing. Nah, warga negara asing tidak bisa memiliki hak atas tanah di Indonesia karena hal itu dapat mengganggu kesejahteraan rakyat dan dapat menyebabkan dikuasainya sebagian wilayah negara Indonesia oleh warga negara asing. Nah, warga negara asing ini dapat tinggal di Indonesia, tapi tidak bisa memiliki tanah atau tidak memiliki hak untuk memiliki tanah tersebut. Nah, hak warga negara asing ini juga itu di mana mereka juga mendapatkan perlindungan hukum atas dirinya ataupun hartanya di Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu analisis SWOT. Di analisis SWOT ada 4 bagian. Yang pertama kekuatan, kedua kelemahan, ketiga peluang, keempat ancaman. Yang menjadi kekuatannya yang pertama yaitu agunan bank, kedua perlindungan hukum, dan yang ketiga potensi keuntungan besar. Yang menjadi kelemahannya yang pertama yaitu kompleksitas, kedua biaya, ketiga waktu, yang keempat ketidakpastian, dan yang terakhir korupsi. Dan yang menjadi peluangnya yang pertama yaitu pertumbuhan urbanisasi, kedua peningkatan kebutuhan infrastruktur, yang ketiga teknologi dan inovasi, dan yang keempat perkembangan gaya hidup, yang terakhir investasi yang stabil.
Dan yang menjadi ancamannya yaitu yang pertama di harga barang atau jasa, kedua kegunaan suatu barang atau jasa, dan yang ketiga tawaran potongan hidup. Sekian. Selanjutnya yaitu penutup. Di penutup ada kesimpulan dan cara. Yang menjadi kesimpulan kami yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal di Indonesia. Orang asing tersebut berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional untuk memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia dengan investasinya. Dan sedangkan yang menjadi saran kami yaitu dalam pengertian properti, bahwa properti artinya pemilihan atau hak untuk memiliki suatu benda atau segala benda yang dimiliki. Artinya, properti dapat dipindahkan kepemilikannya atas benda-benda bergerak dan tanah serta bangunan. Sekian dan terima kasih.